Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Purnawati, NIM D0220033. Pada video kali ini saya akan membuat contoh variabel, percabangan, dan perulangan pada Visual Basic. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama di sini kita renam dulu. Kita ubah jadi from variabel. Pilih yes. Oke. Yang pertama kita pilih text box-nya dulu. Kita sesuaikan ukurannya, kita copy saja, kita pastekan. Nah, di sini di propertiesnya bisa kita ubah namanya. Input angka 1. Kemudian untuk text box yang kedua, input angka 2. Selanjutnya kita pilih button. Kita ubah teksnya. Kemudian name-nya kita ubah juga jadi button tambah. Ini kita ubah juga font-nya. Kita pilih jadi 16, kemudian kita oke. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Kita kopikan saja. Name-nya kurang. Kemudian teksnya kita ganti. Next. Di sini kali. Teksnya kita ganti. Selanjutnya button keempat. Button keempat di sini bagi. Di sini kita ubah jadi button mode. Teksnya kita ganti jadi modulus. Kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita tambahkan satu label. Di sini name-nya label hasil. Teksnya hasil. Kita ubah juga font-nya di sini. Kita pilih 16, kita bold, lalu oke. Kemudian size-nya di sini kita pilih false. Color-nya kita pilih info. Kemudian text area. Kita pilih middle center. Kita atur juga info. Nah, sekarang kita lanjut ke codingannya. Di sini pilih game.
input 1, input 2, hasil 1, kemudian game hasil 2, double. Sekarang kita pilih yang button tambahnya, klik 2 kali seperti ini, kita ketik masuk input 1, input angka 1, kemudian teks, input 2, input angka 2, kita pilih teks, kemudian hasil 1 sama dengan input 1, kita tambah, karena ini button tambah jadi kita tambah input 2, kemudian label hasil, kita panggil label hasil teks hasil 1. Untuk button kedua, button kurang, kita bisa langsung copy saja di sini. Kita ubah saja variabelnya. Kemudian button kali, kita pastekan lagi, kita ubah variabelnya. Button bagi, kita pastekan. Kemudian button mode, sini kita ubah jadi mode. Ini kita copy. Nah, kurang lebih codingannya seperti ini. Jadi variabel input 1 ini digunakan untuk menampung nilai input dari input angka 1. Kemudian variabel input 2 ini digunakan untuk menampung nilai input dari input angka 2. Variabel hasil 1 ini digunakan untuk menampung nilai hasil operasi matematika antara input 1 dan input 2. Kemudian variabel input hasil 2 yang ini digunakan untuk menampung nilai hasil bagi antara input 1 dengan input 2. Nah, kita save, kita akan lihat hasilnya. Kita run dulu. Nah, jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Misal kita input nilai 4 dan 5. Kita tambah, maka hasilnya akan muncul. Dia akan menampilkan hasilnya seperti ini. Kita kurang, kita kali, hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat contoh perulangan. Kita sini, kita klik kanan, ini hitam, kita pilih form, kita sini ganti namanya jadi percabangan. ADD. Kita ubah dulu di sini startup formnya, kita pilih jadi form percabangan. Nah, pertama-tama kita pilih label. Sini teksnya input usia. Contoh teksnya input usia. Nah, seperti ini. Kita pilih text box. Yang ini kita sesuaikan ukurannya. Kemudian kita pilih button. Jadi di sini untuk teksnya kondisi if
Akan kita membuat contoh percabangan. Sini kondisi if. Kita copy saja. Di sini if else. Kita pastekan lagi kondisi if else ambil button lagi. Di sini kondisi if else dengan perbandingan nilai. Nah, kita ambil lagi button. Di sini kondisi percabangan bertingkat. Kita ubah teksnya jadi kondisi percabangan bertingkat. Seperti ini, kita copy saja, kita pastekan. Kemudian di sini kita ganti jadi switch case. Setelah itu kita pilih label. Di sini lalu kita ubah teksnya, kita ubah fontnya. Di sini kita pilih 14, kita bold, lalu oke. Kemudian auto size-nya kita ubah juga. Di sini jadi false. Black color-nya kita pilih jadi info. Kemudian text ini kita pilih jadi middle center. Ini kita sesuaikan. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi codingannya seperti ini. Untuk button pertama di sini ada fungsi if. Fungsi if ini untuk menampung satu kondisi saja. Ini. Nah, jika ada kondisi lainnya maka akan diabaikan. Kemudian untuk button yang kedua tadi ada if else. If else ini bisa menampung dua kondisi. Yang ini dalam satu kasus. Tapi jika ada kondisi ketiga maka akan diabaikan. Untuk button ketiga ada if else. Nah, fungsi ini bisa menampung lebih dari dua kondisi dalam satu kasus, tapi hanya bisa menampung satu pernyataan dan satu kasus saja. Jika lebih dari itu, maka akan diabaikan. Untuk fungsi if else ini dengan kondisi pernyataan bertingkat, di mana pada fungsi ini membuat percabangan, di dalam percabangannya ini mampu menampung lebih dari dua kondisi pernyataan dan juga bisa lebih dari satu kasus. Kurang lebih codingannya seperti ini. Sekarang kita coba untuk run. Nah, untuk outputnya, tampilannya akan seperti ini. Misalkan kita input nilai 56. Nah, di sini kategori usia tidak dikenali. Untuk kondisi if else if-nya dengan perbandingan nilai, maka tampil masa lansia akhir. Nah, untuk kondisi percabangan bertingkat akan menampilkan text box seperti ini. Sekarang kita lanjut untuk contoh perulangan. Kita klik kanan, kita pilih add new item. Perulangan. Kita sesuaikan dulu, kita atur properties. Untuk startup from-nya kita pilih from perulangan. Nah, pertama-tama kita pilih button. Sini kita copy saja, lalu kita pastekan.
Akan ada 6 button. Pilih list box yang ini. Kita ubah teksnya di sini jadi do while karena kita mau buat perulangan. Untuk button kedua, do loop while. Do until. Untuk button 5-nya di sini for next. Kemudian button 6-nya clear list box. Seperti ini. Kita sesuaikan. Selanjutnya kita masuk ke codingannya. Nah, jadi untuk codingan perulangannya seperti ini. Untuk button pertama di sini ada fungsi do while. Nah, fungsi do while ini adalah bentuk perulangan yang dilakukan secara terus-menerus sampai kondisi logikanya terpenuhi. Perulangan akan berhenti ketika kondisi 0 sampai 15. Sudah tampil dengan tambahan logika X sama dengan X tambah 2. Output yang akan ditampilkan pada list box nanti adalah nilai X tambah 2 dan kecil dari 15. Untuk button yang kedua ada fungsi do loop while. Loop while ini merupakan perulangan yang akan berhenti ketika diproses ketika kondisi angka 0 sampai 15. Ini nanti akan tampil di list box-nya angka 0 sampai 15. Kemudian button 3 ada fungsi button 3 dan button 4 ini ada fungsi do until loop dan do loop until. Nah, perulangan ini akan menjalankan sesuatu secara terus-menerus jika kondisi bernilai salah dan berhenti ketika kondisi bernilai normal. Perulangan pada kasus ini akan berhenti diproses ketika kondisi angka 0 sampai 15 sudah tampil pada list box. Kemudian untuk button kelima ini ada for next. Perulangan ini tidak perlu menuliskan kondisinya, cukup memberikan nilai awal dan nilai akhirnya saja. Dengan ketentuan logika nilai awal 1 ditambah dengan 2 step sampai mencapai nilai akhir 14. Seperti ini. Nah, sekarang kita coba run. Nah, ini adalah hasilnya. Outputnya seperti ini. Misal kita pilih the while, dia akan tampil 0 sampai 14, do loop while seperti ini, kemudian do until 0 sampai 15, do loop until 0 sampai 14, kemudian for next seperti ini. Clear list box, dia akan membersihkan semua angka. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai cara membuat variabel, percabangan, dan perulangan pada Visual Basic. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.